Halo Scorpio, welcome back to my channel. Bertemu lagi dengan aku Nawang. Aku harap kamu semua dalam keadaan sehat, baik-baik saja, bahagia selalu, selalu di dalam keberkahan, di dalam kelimpahan rezeki, dan juga selalu di dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ini general reading energi banyak orang, jadi mungkin ada sebagian yang resonate dengan kamu dan juga mungkin ada yang tidak resonate, atau keadaannya juga bisa terbolak-balik atau vice versa. Jadi aku harap kamu semua bijak dalam mendengarkan readingan ini. Ambil manfaat positifnya, buang yang negatif, dan selalu berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, readingan aku kali ini dengan tema akhirnya peristiwa ini terjadi dan sangat menggemparkan duniamu, Scorpio. Kita akan lihat bagaimana energi kamu di sini satu per satu. Ya, saat ini kamu sedang melihat ya mana yang menjadi prioritas dan mana yang tidak. Dalam artian kamu sedang memilah-milih ya mana yang harus kamu dahulukan dan mana yang mungkin kamu harus abaikan terlebih dahulu. Dan memang kamu sedang memanage hidupmu ya, karena ya kamu itu kayak memulai segala sesuatunya dari awal lagi ya. Ada hal dimana kamu sendiri, kamu nggak punya apa-apa gitu ya, atau kamu baru mulai kerja di tempat yang baru, jadi memang pure ya, benar-benar memulai kehidupan yang baru dan menata ulang semuanya. Jadi di sini kamu harus bisa mengontrol, mengatur segala sesuatunya, baik itu tentang keuangan, tentang kehidupan, tentang kerjaan, agar semuanya bisa sinkron, agar semuanya bisa stabil, bisa harmonis ya. Dan aku merasakan bahwa ya saat ini kamu sedang berjuang sih ya, karena ada begitu banyak hal yang melatari ini semua gitu. Kamu yang sudah pernah ditipu, kamu yang udah pernah dijebak, kamu yang udah pernah berada dalam tekanan yang kuat. Ini sesuatu hal yang membuat kamu itu harus lebih berani, harus bisa mengutamakan apa yang menjadi keinginan kamu dan mendahulukan apa yang memang sudah seharusnya untuk kamu kejar. Jadi aku merasakan ya pada intinya ya kamu berhak untuk menentukan kehidupanmu, pilihanmu gitu. Tetapi jangan sampai salah jalan ya, jangan sampai salah langkah, jangan sampai kamu terjebak ke dalam hal-hal yang toksik kembali gitu. Terus memang di sini ada begitu banyak hal-hal yang menyebar tentang keburukan kamu ya, dan ini disebarkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan memang nggak suka dengan kamu gitu. Jadi ya isu-isu yang beredar dengan tujuan untuk ya merusak karirmu, merusak rumah tanggamu, atau merusak hubungan kamu dengan kekasihmu ya, atau hal-hal lainnya yang dimana ini adalah realita yang sebenarnya ya. Memang manusia nggak ada yang sempurna ya, tetapi memang dari kekurangan ini, dari keburukan-keburukan ini akan digunakan oleh orang-orang yang nggak suka dengan kamu untuk menjatuhkan kamu ya. Mau bagaimana lagi, ini udah terjadi, dan inilah peristiwa yang benar-benar membuat kamu itu hancur, menggemparkan duniamu, dan banyak yang nggak nyangka ternyata kamu begini, ternyata kamu begitu ya. Kamu sadar nggak ada yang sempurna, dan bagaimana perasaan kamu karena kamu udah mencoba untuk memperbaiki diri, udah mencoba untuk melupakan, meninggalkan, menjauh, menghindar dari hal-hal yang manipulatif itu. Tetapi ya bagaimanapun ya, yang buruk tetap akan terungkap, tetap akan terlihat. Tetapi ya ini bukan akhir dari segalanya, karena ya bisa jadi ini adalah rencana Tuhan, rencana Allah untuk kamu, untuk meningkatkan derajat hidup kamu. Toh nggak semua orang benar-benar membenci kamu, ada yang memaklumi, ada yang menganggap itu adalah hal yang biasa, ada yang melihat itu adalah proses untuk kamu memperbaiki diri. Toh saat ini kamu udah lebih baik lagi daripada sebelumnya
gitu. Jadi banyak-banyak bersyukur. Gak selamanya hal yang negatif itu akan terus membawa kamu ke hal yang negatif juga. Jadi kembali ke dalam diri kamu sendiri, ya. Aku ngerasakan ya ada permainan, ada kecurangan, ada hal-hal manipulatif, ya. Kamu berada dalam karir yang udah bagus nih, jabatan yang udah oke, atau kamu punya usaha yang udah ya dibilang mapan udah lah gitu ya. Dan memang di sini ada permainan atau kecurangan yang dilakukan oleh seseorang dengan mengatasnamakan kamu. Ya, tujuannya adalah untuk menjatuhkan karirmu, menjatuhkan nama baikmu. Jadi di sini kayak dibuatlah entah itu korupsi, entah itu pokoknya sesuatu hal yang sebenarnya nggak kamu lakukan, tetapi ya kamu tertuduh melakukannya. Jadi ini benar-benar sesuatu hal yang menyakitkan, menggemparkan duniamu karena runtuh semuanya. Ya, tatanan hidup yang kamu bangun runtuh, sosial kamu di masyarakat juga hancur gitu, dan nama baik kamu juga hancur gitu. Jadi kamu tuh terkesan adalah pencuri, atau kamu itu terkesan adalah pembohong gitu ya. Jadi banyak yang meremehkan kamu tanpa mereka melihat realita yang sebenarnya gitu. Nah, ini peristiwa ini terjadi dan memang ini melukai hati kamu gitu ya. Mau ini udah terjadi ya, mungkin kamu kurang waspada, kamu kurang hati-hati, jadi dengan begitu gampangnya kamu dimanipulatif, atau memang ini udah jalan takdirmu agar kamu itu terlepas dari orang-orang toksik yang gak suka dengan kamu gitu. Aku merasa ya saat ini kamu mulai menjaga dirimu, mulai waspada, mulai fokus, mulai bisa memulai segala sesuatunya dari awal lagi, mulai berani menentukan hati nurani kamu, intuisi kamu, dan kamu mencoba untuk membangun hidupmu ya. Jadi gak mudah untuk kamu menerima kenyataan yang ada, gak mudah untuk kamu melupakan apa yang terjadi ini, sampai kapanpun gak akan bisa lupa. Tetapi kamu yakin suatu saat semua kebenaran ini akan terungkap dan Allah lah yang membantu kamu gitu ya. Jadi rasa tak percaya karena hal ini kamu dapatkan, hal ini kamu rasakan. Tetapi yang lebih luar biasanya lagi adalah pelan tapi pasti kamu tuh kayak lebih menemukan ketenangan yang sesungguhnya. Kamu tuh kayak merasakan energi yang sebenarnya dimana kamu gak pernah dapatkan ini sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya kamu punya banyak teman, pergaulan kamu luas, tetapi semuanya itu karena hanya ada sesuatu hal yang diinginkan dari kamu. Dan saat ini kamu memang terhubung dengan orang-orang yang mungkin nggak punya banyak duit, atau yang sederhana, yang simple, yang ini, tetapi kamu lebih ya tulus, lebih apa adanya, lebih membangun, dan ini sesuatu hal yang dahsyat bagi kamu gitu. Dan ada kebahagiaan, ada perayaan, ada sebuah kemajuan hidup kamu yang kamu rasakan ini lebih dahsyat gitu. Jadi hidup ini nggak melulu soal uang, tetapi memang kita butuh uang gitu. Tetapi akan ada hal di mana di saat kamu mengikhlaskan, di saat kamu merelakan dan berusaha untuk memulai segala sesuatunya dari awal lagi, ini adalah sesuatu hal yang membanggakan ya. Pelan tapi pasti kamu mencoba untuk memperbaiki mentalmu ya. Segala luka, segala kekecewaan, segala rasa sakit hati, ini sedang kamu perbaiki, dan kamu memang membutuhkan waktu, kamu memang membutuhkan proses. Jadi ada sebagian dari kamu yang melakukan perpindahan ya, perubahan gitu, atau kamu yang memilih untuk menjauh, membatasi diri, ini demi kenyamanan diri dan demi fokus untuk apa yang kamu tuju ke depannya gitu. Saat ini kamu lebih membangun potensimu ya, karena kamu sadar ya, di saat kamu udah keluar dari zona nyamannya kamu, tantangan kamu itu akan semakin besar ya. Banyak yang menghubungkan tentang masa lalu, banyak yang menganggap remeh kamu, banyak yang menilai negatif kamu, tetapi yang kamu lakukan adalah kamu gak peduli. Kamu gak peduli dengan omongan orang, dengan penilaian orang gitu ya, karena selama ini hidupmu ya
kamu susah pun orang nggak peduli dengan kamu gitu. Terus kenapa kamu harus dengerin omongan orang? Jadi tetaplah menjadi diri kamu sendiri dan bahagiakan diri kamu sendiri ya. Jadi ya kamu lebih membangun kreativitas kamu ya, dan kamu yakin bahwa suatu saat kebenaran itu akan terungkap dan segala hal yang menjadi rahasia, yang menjadi beban pikiran kamu ini akan menemukan jawabannya. Jadi Scorpio, jalani, nikmati, syukuri, hadapi, dan tetaplah menjadi diri kamu sendiri. Kedepannya kamu harus lebih waspada, lebih hati-hati, dan ambil nilai-nilai positif dari apa yang sudah kamu alami. Karena memang aku ngerasakan sampai kapan pun beban mental ini ada. Bahkan sampai terkadang kamu itu malu ingin keluar rumah, malu untuk ketemu dengan banyak orang. Ya karena hal-hal yang toksik di masa lalu. Tetapi kamu mencoba untuk menguatkan diri, membesarkan hati bahwa mau sampai kapan akan begini terus. Gitu. Kamu yakin akan ada kesempurnaan, akan ada kebahagiaan yang kamu dapatkan, dan saat ini kamu lebih bagaimana memperkuat diri kamu, bagaimana fokus dengan tujuan hidupmu dan menunjukkan kualitas diri kamu. Di sini ada cinta. Jadi kalau sebelumnya kamu dikhianati oleh pasanganmu, oleh kekasihmu, ya berarti dia nggak pantas untuk kamu, dia nggak pantas untuk menerima ya cinta dari kamu. Gitu. Dan kamu yakin bahwa Tuhan akan menghadirkan seseorang terbaik yang bisa menerima kamu apa adanya dan mau menguatkan kamu ya. Jadi ini sangat dahsyat, rasa tak percaya, karena kamu bisa sampai di titik ini, kamu bisa sekuat ini, kamu bisa sebahagia ini, dan kamu bisa move on ya. Walaupun banyak hal-hal manipulatif yang mendesak kamu, yang mencoba untuk menjatuhkan kamu lagi, tetapi kamu memang melakukan pembatasan dan kamu tidak ingin terjebak lagi ke dalam hal-hal yang toksik ya. Jadi banyak-banyak berdoa, berusaha, pasrahkan dirimu kepada Tuhan, dan yakinlah bahwa segala sesuatu itu akan indah pada waktunya, dan kamu harus bisa menggunakan pemikiran kamu, hati nurani kamu untuk tujuan hidup yang lebih baik lagi, Scorpio. Kita akan lihat bagaimana pesan penting ini untuk kamu ya, teman-teman Scorpio semua. Ketika kita yakin bahwa Tuhan Maha Tahu dan Tuhan tahu di depan kita ada apa, kita pasti yakin bahwa Tuhan tuh baik banget. Ya, sejauh ini Tuhan gak pernah meninggalkan kamu, dan kamu ngerasakan di balik kesedihan yang kamu dapatkan, justru kamu menemukan kekuatan, justru kamu menemukan keberanian, justru kamu merasakan lebih tangguh daripada sebelumnya. Lelah itu wajar, istirahat sejenak, yang gak boleh itu adalah menyerah ya. Jadi jangan pernah menyerah, sesakit apapun, seluka apapun kamu, semengecewakan apapun hidup kamu, jangan pernah menyerah, karena yakinlah bahwa Tuhan akan menggantikan hal yang sedih ini dengan kebahagiaan untuk kamu, Scorpio. Bayangin pas kamu berdoa ke Tuhan, terus Tuhan kasih tahu semua malaikat bahwa Tuhan sayang kita dan Tuhan bakal kabulin doa kita. Ya, ini wow banget loh. Ya, karena apa yang kamu lakukan, apa perubahan yang kamu lakukan, ini mendapatkan restu, ini mendapatkan berkah untuk hidup kamu menjadi lebih baik lagi. Gitu. Ketika kita mengubur impian karena kata-kata orang lain, mungkin kita kurang jauh ya. Ya aneh aja ya sih kita yang mulai, kenapa orang lain yang memutuskan gitu. Jadi apapun itu halnya, kamulah yang memegang penuh atas hidup kamu, kamulah yang bisa mengendalikan diri kamu, dan kamulah yang mengambil keputusan. Orang lain tuh cuma nonton, komentar. Jadi jangan dengerin omongan orang, dan jangan patahkan semangat kamu dengan ocehan-ocehan orang. Yang jadi masalah itu adalah ketika kita belum sempat mulai, tapi isi kepala udah rame bilang kalau gagal gimana. Nah,
Ini adalah ketakutan yang selalu dirasakan oleh semua orang. Belum memulai tapi udah pesimis duluan. Nah, jadi yakinlah dengan diri kamu sendiri, karena keberuntungan itu akan mendekat di saat kamu yakin. Oke, di sini kamu dealing dengan Taurus, Virgo, Capricorn. Ada Cancer, Pisces, Scorpio, Taurus, Virgo, ya, Gemini, Libra, Aquarius. Demikian readingan aku kali ini. Semoga ini resonate dengan kamu semua. Sampai bertemu lagi di video aku selanjutnya. Dadah.